Selain terkenal dengan produksi coklatnya yang lezat, Swiss juga unggul dalam produksi jam tangan yang bermutu tahan lama dan berkualitas premium. Banyak merek jam tangan besar yang berasal dari negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijanjikan, pada kesempatan kali ini, Majalah Dinding akan mengajak Sohib melanjutkan pembahasan fakta unik tentang Swiss yang menjadikannya terkenal di dunia. Bagian 2, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita kupas lebih lanjut fakta unik tentang Swiss yang menjadikannya terkenal di dunia. Bagian 2, yang dihimpun dari berbagai sumber. Tapi sebelumnya mari kita dukung channel ini dengan klik like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa klik lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi artikel-artikel Majalah Dinding yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Berikut adalah fakta unik tentang Swiss yang menjadikannya terkenal di dunia bagian 2. 5. Garda Swiss, pasukan pengawal paus di Vatikan. Pontifical Swiss Guard atau Garda Swiss pengawal Sri Paus yang bersama Pontifical Gendarmeria, Polisi Vatikan, mengawal keamanan Sri Paus dan kota Vatikan. Dengan jumlah sekitar 130 orang, Garda Swiss pengawal Sri Paus merupakan salah satu unit militer aktif terkecil di dunia saat ini. Kisah keberanian, loyalitas, serta ketangguhannya telah terkenal sejak masa lalu dan tercatat dalam lembaran sejarah. Di abad pertengahan, Swiss bukanlah negara yang makmur seperti saat ini, sehingga karena didorong oleh faktor ekonomi, banyak warganya yang bekerja sebagai tentara bayaran untuk melindungi dan mengawal para raja-raja Eropa beserta keluarganya. Tentara bayaran Swiss memiliki reputasi sangat disiplin, loyal, dan sering memenangkan pertempuran dengan strateginya yang hebat. Mereka mahir dalam menggunakan tombak panjang dalam sebuah formasi tempur yang sangat sulit ditembus oleh pihak musuh. Jasa mereka selalu dicari oleh penguasa-penguasa Eropa di masa lalu. Kelompok prajurit tangguh asal Swiss tersebut yang menjadi cikal bakal Garda Swiss yang juga akan menjadi pasukan pengawal Sri Paus di Vatikan. Untuk syarat keanggotaan, para tentara Garda Swiss ini haruslah pria beragama Katolik, belum menikah, memiliki kewarganegaraan Swiss, telah menyelesaikan pendidikan dasar militer dari Angkatan Bersenjata Swiss, dan dapat memperoleh sertifikat kelakuan baik. Para calon pasukan ini haruslah minimal memiliki sebuah diploma profesional atau lulus SMA, berusia antara 19 hingga 30 tahun, dan memiliki tinggi badan minimal 174 cm. Semua calon yang memiliki kualifikasi tersebut harus mendaftarkan diri untuk bisa dipilih menjadi anggota pasukan elit tersebut. Bila dipilih, anggota-anggota baru disumpah di setiap tanggal 6 Mei di lapangan San Damaso di Vatikan. Tanggal 6 Mei adalah hari peringatan peristiwa jatuhnya Roma tahun 1527. Pastor dari Garda Swiss akan membaca sumpah dengan lantang dalam bahasa para pasukan tersebut. Mayoritas berbahasa Jerman, beberapa berbahasa Prancis, sedikit berbahasa Italia. 6. Wajib militer dan kepemilikan senjata api. Swiss memiliki wajib militer untuk semua warga negara laki-laki berbadan sehat, yang akan dimulai ketika mereka mencapai usia wajib militer 19 hingga 34 tahun. Meski perempuan juga dapat menjadi sukarelawan untuk posisi apapun. Warga negara Swiss yang tinggal di luar negeri umumnya dibebaskan dari wajib militer di masa damai. Pelaksanaannya dilakukan selama 3 minggu setiap tahunnya, yang artinya setiap tahun semua warga negara yang terkena wajib militer melakukannya setahun sekali. Setelah mereka menyelesaikan tugas, mereka harus membawa pulang senapan atau pistol namun tanpa amunisinya, sehingga Swiss menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata tertinggi. Tetapi kondisi ini tidak meningkatkan kasus kriminal bersenjata di negara itu. 7. Swiss sebagai negara netral. Negara Swiss tak hanya menjadi negara yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, Swiss juga menjadi negara yang netral secara hubungan diplomatik dengan negara lain selama bertahun-tahun. Sebenarnya sikap netral negara ini berawal ketika Swiss mengalami kekalahan dalam perang melawan Prancis pada tahun 1515. Saat itu Swiss memihak Napoleon Bonaparte dan mengalami kekalahan. Mengambil dari pelajaran tersebut, Swiss berusaha untuk menjaga diri agar tidak terlibat dalam ekspansi dan peperangan apapun. Selama ini, Swiss selalu menolak saat negara lain ingin menggunakan wilayahnya untuk pengiriman senjata untuk negara lain. Pada Perang Dunia Pertama misalnya,
Swiss justru dijadikan sebagai tempat tinggal Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang dikenal Vladimir Lenin, tokoh penting Uni Soviet hingga tahun 1917. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua meletus, rencana serangan Jerman pun tidak memasukkan Swiss sebagai negara yang akan diserang. Tak heran jika Jenewa dijadikan sebagai tempat pertemuan penting negara dunia untuk membahas perdamaian melalui forum PBB. 8. Bendera Swiss dan Palang Merah Internasional. Awalnya kesatuan medis militer dari suatu negara memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri. Akibatnya seringkali kesatuan medis menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali sebagai kesatuan yang bertugas menolong korban perang. Bicara soal Palang Merah tentu tidak bisa lepas dari nama tokoh asal Swiss, Henry Dunant. Dilansir dari History, pada tahun 1859, ia sedang melakukan perjalanan di Italia Utara. Kala itu dia menyaksikan akibat dari pertempuran berdarah antara pasukan Prancis Sardinia dan Austria di dekat desa kecil Solferino. Pertempuran tersebut telah menyebabkan sekitar 40.000 tentara tewas, terluka atau hilang. Baik tentara maupun penduduk di wilayah itu tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menghadapi situasi tersebut. Pada tahun 1862, Dunant menerbitkan sebuah buku, A Memory of Solferino, di mana ia menganjurkan pembentukan organisasi bantuan nasional yang terdiri dari sukarelawan terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka akibat perang, di sisi manapun mereka berada. Akhirnya pada tahun 1863, berlangsung konferensi internasional pertama di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh 16 negara. Negara-negara tersebut menyadari perlunya tanda yang sama untuk anggota kesatuan medis militer. Tanda itu harus berstatus netral dan dapat menjamin perlindungan terhadap mereka di medan perang. Kelompok yang akhirnya dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah, International Committee of the Red Cross, atau ICRC ini sepakat menggunakan lambang palang merah dengan latar belakang putih. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan bendera nasional Swiss. Palang putih di atas dasar merah, sebagai cara untuk mengidentifikasi petugas medis di medan perang. Demikian artikel majalah Dinding kali ini. Terima kasih buat atensinya. Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di artikel majalah Dinding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.